Kita akan masuk ke renungan untuk hari yang kedua. Nah, kita akan ada sedikit perubahan. Jadi introduksi untuk ketiga fase saya persingkat menjadi 1 hari dan ini akan diberikan judul 3 fase cerita yang ditandai dengan tuntunan Allah yang setia. Nah, saya akan memanjangkan bagian yang ketiga yaitu Matius dan cerita penggenapan. Jadi saya akan bercerita di hari yang ke-6 nanti bagaimana Matius atau Injil Matius secara keseluruhan banyak berbicara tentang penggenapan daripada perjanjian lama. Dan kata-kata ini sendiri sering kali diulang di dalam Injil Matius. Dan di hari yang ketujuh kita akan melihat bagaimana nama Yesus dan Immanuel yang diberikan oleh malaikat. Dan jadi namanya apa? Apakah Yesus atau Immanuel atau bagaimana? Nah, ini yang kita akan bahas di hari yang ketujuh. Di bagian yang kedua kita tetap akan masuk ke dalam 3 fase tiga fase sejarah yang diberikan oleh Matius. Nah, itu sedikit perubahan yang harus saya beritahukan. Nah, sedikit untuk mengingatkan mengapa judulnya adalah 3 fase cerita. Hal ini sebenarnya saya sudah berikan kemarin, yaitu di dalam Matius 1 ayat 17 dikatakan, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Nah, kemarin saya sudah cerita kenapa ini dijadikan 3 fase di dalam narasi, ya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ayat 2 sampai ayat ke-6a merupakan fase yang pertama, ayat 6b sampai ayat ke-11 merupakan fase yang kedua, dan ayat 12 sampai ayat ke-16 adalah fase yang ketiga. Nah, kita akan melihat pada hari ini bagaimana di dalam setiap fase ini Tuhan memasukkan nama 5 perempuan dan apa signifikasinya bagi cerita tersebut. Oke, hari ini kita akan melihat secara detail 5 nama perempuan yang Matius masukkan ke dalam silsilah yang bersifat patriarkal atau yang seharusnya dilihat hanya dari sudut lelaki. Nah, sehingga kejanggalan ini yang memasukkan 5 nama perempuan ini yang kita bahas di hari pertama, terutama karena masing-masing cerita ini sedikit aneh ya, sedikit mungkin bahkan ada skandal-skandal tertentu di dalam. Tetapi kita akan melihat hari ini bagaimana melalui cerita daripada 5 perempuan ini, sebenarnya Matius juga ingin memberikan satu cerita dan di dalam setiap fase, fungsi memasukkan figur perempuan ini akan mempunyai maksud yang sedikit berbeda. Nah, ini yang akan kita lihat. Di dalam fase pertama, kita melihat ada 3 nama, yaitu Tamar, Rahab, dan Ruth. Ya. Nah, Tamar adalah seseorang yang kemudian akan mendapatkan anak melalui proses levirate marriage dari Yehuda. Dan ini levirate marriage ini mungkin bagi masyarakat modern ini merupakan sesuatu yang aneh, tetapi ini adalah sesuatu yang diharuskan bahkan oleh Taurat untuk dilakukan supaya keluarga-keluarga Israel di zaman itu boleh mempunyai keberlangsungan keturunan yang juga akan menjaga kepemilikan daripada tanah yang Tuhan akan berikan kepada Israel di tanah perjanjian. Sehingga ini adalah sesuatu yang seharusnya memang dilakukan. Nah, Tamar melakukan hal ini memang bukan dengan cara yang benar. Dia melakukan ini dengan menyamar sebagai pelacur supaya dia kemudian akhirnya bersama-sama dengan Yehuda melahirkan anak yang kembar tersebut. Nah, Yehuda pada saat kemudian Tamar diketahui bahwa dia hamil, Yehuda kemudian mengetahui bahwa Tamar itu hamil olehnya, dia kemudian memberikan komentar ini di Kejadian 38 ayat 26. Bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar atau sadak di dalam bahasa Ibrani-nya. Dan waktu kita melihat strukturnya, yang sebenarnya terjadi adalah Yehuda mengatakan perempuan ini lebih benar daripada aku. She is more righteous than I. Nah, di sini berbicara tentang moral righteousness. Berarti Tamar melakukan sesuatu hal yang secara Taurat lebih benar daripada apa yang Yehuda lakukan. Yang Yehuda ingin lakukan adalah dia ingin merintangi kehamilan Tamar. Oleh sebab tertentu ya. Tetapi Tamar menginginkan supaya dia bisa meneruskan silsilah keluarga daripada suaminya. Dan ini yang Yehuda katakan, Tamar lebih benar daripada aku. She is more righteous than I. Nah, ini yang pertama. Di perempuan yang kedua adalah Rahab. Rahab kita ketahui di dalam cerita narasi perjanjian lama, dia adalah seorang pelacur. Ya, tetapi satu keanehan yang kita lihat kemudian di dalam Yosua pasal kedua ayat 9 pada saat umat Israel datang dan mau dia sedang memata-matai Yeriko ya untuk kemudian mereka serang. Rahab mengatakan pernyataan ini ya di Yosua 2 ayat 9 dan
Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghindapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut terberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Nah, ini adalah sebuah pengakuan dari seorang pelacur. Dan ini sangat aneh, ya, karena ini harusnya merupakan pengakuan yang semenjak lama mata-mata dari Israel itu katakan. Waktu Tuhan mengatakan, coba mata-matain kota Yeriko. Coba kamu lihat apa yang ada di sana. Coba kamu lihat apakah tanah perjanjian itu adalah tanah yang bisa kita serang untuk kita mendapatkan, untuk kita genapi apa yang Tuhan sudah janjikan kepada Israel. Dan kemudian mata-mata itu kebanyakan pulang dan mereka ketakutan dan mereka mengatakan bahwa oh Tuhan mau mencelakakan kita. Tetapi sekarang Rahab dan orang-orang Yeriko kemudian malah mempunyai satu observasi dan malah mempunyai satu pengakuan yang seharusnya diakui oleh orang Israel, yang seharusnya diakui oleh para mata-mata Israel. Dia mengatakan, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu. Dan bukan hanya itu, kalau kita coba lihat di ayat 11, dia memberikan satu pengakuan yang 100% benar. Dia mengatakan sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Dia mengatakan basically this, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah daripada Israel. Dia adalah Tuhan di atas langit dan bumi di bawah. Tidak ada teritori bagi Allah yang lain. Ini pengakuan yang benar-benar luar biasa, tetapi yang keluar bukan dari orang yang menjadi saksi mata langsung. Di mana Allah membelah laut Teberau, ya, Laut Merah, memasukkan Israel ke tanah yang baru dan lain-lain. Umat Israel yang menjadi saksi mata pertama, saksi mata direct ya dari semua kejadian ini, mereka yang malah ketakutan. Tetapi Rahab dan orang-orang Yeriko yang sebenarnya melihat dari kejauhan, malah mereka bisa menimbulkan satu konklusi yang tepat. Bahwa ini loh Tuhan yang sejati. Dan bahkan Rahab, ya si perempuan ini, bisa mengatakan bahwa oh aku mau Tuhan yang seperti ini. Aku mau Allah yang seperti ini. Dia maka kemudian melakukan hal supaya nantinya setelah umat Israel berhasil menjatuhkan Yeriko, Rahab akan masuk dan dia akan dipersatukan di dalam komunitas Israel. Ini satu hal yang begitu luar biasa. Jadi di tengah-tengah seorang wanita yang secara status adalah pelacur, dia adalah orang yang berdosa, tetapi pada saat dia diperlihatkan pekerjaan Allah yang begitu luar biasa, dia mengatakan, aku tahu, aku beriman kepada Tuhan ini. Sehingga di sini statement yang akan ditimbulkan dari cerita Rahab adalah perempuan ini mempunyai iman yang lebih. Jadi kalau di dalam cerita Rahab, Yehuda mengatakan, oh perempuan ini mempunyai righteousness yang lebih daripada aku. Maka di cerita Rahab, orang Israel harusnya sekarang mengatakan kepada Rahab, perempuan ini mempunyai iman yang lebih besar daripada kami. Yaitu yang kedua. Nah, cerita yang ketiga adalah cerita Rut. Rut kita baca adalah wanita keturunan Moab. Dan wanita keturunan Moab sebenarnya di dalam Alkitab dikatakan bahwa dia tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam komunitas Israel. Ya, jadi sampai kepada generasi tertentu. Nah, kita coba baca ya di Keluaran, di Ulangan. Deuteronomy 23 verse 3, jadi di dalam Ulangan 23 ayat yang ketiga. Ulangan 23 ayat yang ketiga. Nah, seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya.
Jadi di sini Tuhan melarang orang Moab untuk masuk ke dalam komunitas Israel. Tetapi sekarang kita melihat Ruth yang adalah wanita Moab, dan di sini kemudian timbul di Rut pasal yang ketiga ayat 10. Nah, kita juga tidak akan masuk kembali ya ke cerita Rut, tapi di sini ada pengakuan mengenai Rut dari Boas. Ya, Boas yang adalah keturunan juga dari suku Yehuda mengakui tentang Rut, dan dia mengatakan begini, "Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama itu." Nah, di dalam bahasa Ibraninya, kasih itu adalah kata hesed. Hesed bukan kasih, secara sempit, tetapi hesed itu adalah kesetiaan, kasih, kebaikan, tiga hal ini atau lebih lagi bahkan dimasukkan ke dalam satu. Itu adalah hesed. Atau lebih ininya di dalam bahasa Inggris mungkin berarti faithful loving kindness. Gitu ya. Jadi hesed itu adalah kasih setia yang stabil, yang berkelanjutan. Nah, Boas mengatakan bahwa Ruth mempunyai hesed dua kali. Hesed pertama yang nyata, dan hesed kedua yang lebih nyata lagi. Nah, hesed Ruth yang pertama adalah pada saat Ruth mengatakan kepada Naomi, "Walaupun aku harus kembali ke Bethlehem dan harus mati di sana, tetapi biarkanlah Tuhanmu menjadi Tuhanku dan umat Tuhanmu menjadi umatku." Atau umatmu menjadi umatku. Nah, di sini berarti Ruth secara langsung memasukkan diri, menginginkan untuk memasukkan dirinya ke dalam komunitas Israel. Walaupun dengan melakukan itu dia harus kelaparan dan harus mati. Nah, ini adalah hesed Ruth kepada Allah Israel, kepada komunitas Israel. Dia menunjukkan satu keinginan untuk mengabdi kepada Allah orang Israel, walaupun dia sendirinya adalah orang Moab. Nah, tetapi hal yang kedua yang Ruth lakukan, yang kemudian oleh Boas dikatakan bahwa ini adalah hesed yang lebih nyata lagi. Yaitu apa? Dengan cara Ruth meminta sekali lagi levirate marriage untuk dilakukan kepada dirinya oleh Boas. Nah, ini tentunya kalau bagi kita yang tidak mengerti kultur atau kebiasaan mereka saat itu akan merasa aneh. Mengapa minta untuk menikah kepada Boas adalah hesed yang lebih baik? Nah, karena Boas mengatakan, "Kamu tidak mencari orang-orang yang lebih muda atau lebih kaya, tetapi kamu mencari aku yang mempunyai legal right untuk menjadi your kinsman redeemer." Kenapa hal itu merupakan hesed? Karena di sini menunjukkan bahwa Ruth tidak hanya mempunyai satu kesetiaan kepada Tuhan dengan cara ia ingin masuk ke dalam komunitas Israel. Bukan hanya itu, tetapi Ruth juga ingin menggenapkan rencana Tuhan di dalam dirinya. Yaitu apa? Dengan cara melahirkan keturunan-keturunan melalui Bani Yehuda, melalui di sini anak-anak dari suku Yehuda. Ya, siapa tahu berarti dengan demikian ada keturunan yang akan menghasilkan sang juru selamat. Jadi di sini Ruth adalah orang Moab yang kemudian dia ingin masuk ke dalam komunitas Israel dan ingin menggenapi rencana Tuhan, yaitu melalui melahirkan anak dan melalui bagaimana ini akan menjadi satu keturunan daripada suku Yehuda. Nah, itu adalah cerita daripada Ruth. Sehingga di dalam cerita Ruth kita kemudian bisa melihat, terutama kalau kita kemudian menyandangkan cerita Ruth ini dan mengingat bahwa cerita Ruth dan Boas ini terjadi di zaman hakim-hakim. Karena pada saat kita melihat kitab Hakim-Hakim, maka kita akan melihat satu kondisi yang terus-menerus diulang di kitab tersebut. Yaitu apa? Tidak ada raja di Israel dan semua orang Israel saat itu did as they saw right. Ya, mereka melakukan segala sesuatu sebagaimana mereka pikir benar. Jadi mereka melakukan sesuatu yang bersifat self-righteous. Sesuatu yang bersifat apa yang saya anggap benar. Bukan apa yang benar-benar benar. Ya. Nah, sedangkan yang Ruth sekarang lakukan adalah dia melakukan sesuatu yang benar sesuai dengan Taurat Tuhan. Dia mau menjalankan, dia mau memasukkan dirinya ke dalam komunitas Israel seperti mana diharuskan oleh Taurat Tuhan, dan dia mau bahkan untuk menggenapkan rencana Tuhan, yaitu untuk menjalankan keturunan daripada Bani Yehuda, tapi juga dengan cara yang disebutkan oleh Alkitab, oleh Taurat saat itu. Ya. Jadi di sini Ruth menjalankan satu hesed yang jauh lebih baik daripada orang-orang Israel yang hidup di zaman hakim-hakim, yang hidup dengan sesukanya mereka sendiri, yang hidup sesuai dengan apa yang mereka anggap benar. Sedangkan Ruth melakukan apa yang firman Tuhan berikan
kepada orang Israel. Nah, jadi kalau kita melihat 3 wanita ini, maka kita bisa mengatakan begini, bukan? Tamar adalah orang yang lebih benar atau lebih more righteous than Judah, begitu ya, lebih mempunyai kebenaran daripada Yehuda. Rahab adalah orang yang mempunyai iman yang lebih daripada mata-mata Israel, ya. Dan kemudian Ruth adalah orang yang mempunyai kasih setia yang lebih nyata daripada seluruh orang Israel yang hidup di zaman hakim-hakim. Berarti Tamar menunjukkan better righteousness, Rahab menunjukkan better faith, dan Ruth menunjukkan better faithfulness, loving kindness atau hesed. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat 3 nama perempuan yang kalau kita melihat secara sekilas menunjukkan cerita yang kayaknya kok rada-rada tidak mengenakan, tetapi sebenarnya di dalam kisah mereka menunjukkan adanya pemeliharaan Tuhan melalui 3 perempuan yang seharusnya tidak ada di dalam silsilah lelaki, tetapi sekarang dimasukkan ceritanya oleh Tuhan karena mereka menunjukkan, lihat ya, orang-orang yang tidak seharusnya ada ini, orang yang satu adalah pelacur, ya, dan kalau kita lihat ya, tingkat kekafiran mereka boleh dibilang itu meningkat dari satu ke yang lain. Tamar, walaupun dia adalah pelacur, dia adalah termasuk di dalam komunitas Israel. Rahab adalah pelacur daripada Yeriko, dan Ruth merupakan wanita Moab yang dikatakan oleh Alkitab tidak boleh dimasukkan ke dalam di dalam komunitas Israel. Tetapi kita melihat di dalam ketiga perempuan yang semakin lama secara status seakan-akan semakin buruk ini, mereka menunjukkan kesetiaan, mereka menunjukkan iman, mereka menunjukkan kebenaran yang lebih bahkan daripada orang Israel. Mereka lebih Abraham daripada keturunan-keturunan Abraham. Ya, sehingga di sini Tuhan menceritakan kembali melalui cerita daripada silsilah Matius ini bagaimana sebenarnya pemeliharaan dialah yang memastikan bahwa sebenarnya orang Israel itu sampai di zaman Tuhan Yesus masih mempunyai keturunan daripada Bani Yehuda. Kalau seandainya semua sejarah ini tergantung daripada orang Israel dan orang Yehuda yang untuk menjalankan, maka sebenarnya kemungkinan besar keturunan ini sudah putus semenjak awal. Tetapi karena Tuhan yang memelihara, karena dia kemudian menaruh perempuan-perempuan, 3 perempuan ini di dalam sejarah orang Israel yang mempunyai kebenaran yang lebih benar, yang mempunyai iman yang lebih besar, yang mempunyai hesed yang lebih nyata, maka di sini ada satu keberlangsungan. Di sini ada remnant yang Tuhan pelihara untuk umat-umat Israel. Nah, ini yang kita bisa melihat dari 3 perempuan yang pertama di dalam 5 perempuan di dalam 3 fase ini. Nah, itu adalah fase yang pertama. Di dalam fase yang kedua, kita melihat Batsheba yang namanya pun tidak disebut. Dia hanya disebut sebagai si istri Uriah itu. Dan ini diberikan ceritanya sebagai momok. Daud yang kita anggap adalah mungkin memang benar-benar sentral di dalam cerita ini, ya Yesus yang sedang mau dilihat sebagai anak Daud, tetapi Daud toh mempunyai sejarah yang gelap ini, di mana dia bukan hanya berselingkuh dengan Batsheba, tetapi dia juga kemudian mencoba secara cara yang tidak benar membunuh Uriah dengan cara-cara yang begitu banyak, dan dengan satu dosa ini dia sebenarnya sudah mungkin melanggar semua daripada 10 perintah Allah, begitu ya. Tetapi apa yang terjadi kemudian, Nathan mengatakan juga menubuatkan tentang Daud, oleh karena itu, ini di dalam 2 Samuel 12 ayat 10, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Jadi sekali lagi apa sih yang kita lihat? Yang kita lihat adalah Daud yang gagal. Keselamatan yang kalau kita sandarkan kepada sosok seorang Daud yang walaupun ya memang kita melihat dia adalah raja yang setia kepada Tuhan dan dia adalah a man after God's own heart, tetapi nonetheless yang kita melihat dari cerita ini, ingat ya, Daud melakukan satu kesalahan yang fatal. Yang seharusnya dari sana ada konsekuensinya. Dan konsekuensinya sebenarnya kita lihat di dalam kelanjutan cerita Daud. Pedang tidak menyingkir dari dinastinya. Sehingga kemudian anak-anak Daud dan dinastinya dipenuhi dengan peperangan juga. Dan ini menunjukkan satu kegagalan yang memang secara konsekuensi mau tidak mau dihadapi oleh keturunan-keturunannya. Sehingga sekali lagi
kalian masih mau bersandar terhadap keagungan kebesaran Daud, maka ini yang akan kalian hadapin. Kalian juga akan menghadapi konsekuensi daripada kesalahannya, bukankah begitu? Nah, itu adalah di dalam fase yang kedua, ya, yaitu bagaimana Batsheba yang tidak dinamai ini menjadi momok daripada silsilah Daud. Nah, di dalam fase yang ketiga kita melihat Maria. Dan di Maria ini kita tidak melihat satu celah atau celaan tertentu kepada dia. Bahkan yang terjadi adalah ini merupakan potensi skandal yang kemudian dihentikan oleh malaikat. Sehingga di sana malaikat berkata-kata kepada Yusuf dan dia menyebut Yusuf dengan perkataan ini, Yusuf anak Daud. Sehingga jelas bagi kita, siapa Yusuf ini? Kenapa ini penting ceritanya? Karena Yusuf ini adalah anak Daud, yang walaupun dia bukan biological father daripada Tuhan Yesus, tapi setidak-tidaknya Tuhan Yesus ditaruh di dalam rumah tangga Yusuf dan Maria. Dan Yusuf menjadi secara hierarki ayah daripada Tuhan Yesus pada saat dia hidup di dunia ini. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, di dalam cerita Maria, yang kita patut untuk melihat adalah bagaimana kelahiran Tuhan Yesus di sini sama sekali bukan melalui kehendak Yusuf. Kelahiran Tuhan Yesus ini bukan karena Yusuf yang kemudian meniduri Maria dan kemudian Maria menjadi hamil. Ini adalah kehendak Tuhan dan anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dan bahkan Alkitab dengan sengaja juga menceritakan kepada kita bukan Yusuf ataupun Maria yang memberikan nama Tuhan Yesus atau yang reveal nama Tuhan Yesus. Jadi otoritas pemberian nama itu bukan dari Yusuf, bukan dari Maria. Tetapi karena Tuhan yang terlebih dahulu memberikan, walaupun nantinya kita juga bisa melihat bahwa Yusuf dan Maria kemudian menamai mereka Yesus. Tetapi hanya karena itu sudah diberikan terlebih dahulu oleh si malaikat, ya. Jadi di sini kita melihat di Matius pertama, di ayat-ayat yang terakhir, ya. Jadi ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi siapa yang memberikan nama? Yusuf? Ya, tetapi terlebih dari Yusuf adalah Tuhan. Ya, jadi di situ kita bisa melihat otoritas di dalam pemberian nama Yesus bukan hanya melalui Yusuf, bukan oleh Yusuf, tetapi pertama dan terutama itu adalah karena Allah yang terlebih dahulu memberikan namanya Yesus, yaitu. Nah, di dalam 5 cerita ini kita bisa melihat Tamar, Rahab, Rut, Batsheba, Maria. Fase pertama Tamar, Rahab, Rut. Dan kita melihat di sini nanti ini di esok hari ya kita akan melihat bagaimana ini merupakan fase konstruksi. Jadi bagaimana ini adalah di mana Tuhan sedang mengkonstruksi Israel sebagai kerajaan Allah di bumi. Ya, jadi ini adalah nation under God. Ya, ini adalah the holy nation, the royal priesthood and the holy nation of God. Nah, ini adalah fase pertama. Tuhan sedang membangun kerajaan Allah yang bersifat fisik di dunia ini. Sedangkan nanti gereja adalah kerajaan Tuhan spiritual di dunia ini, ya. Jadi Tamar, Rahab, dan Rut di dalam fase konstruksi, dan kita bisa melihat bagaimana kegagalan demi kegagalan daripada entah itu Yehuda, ya, dan lain-lain, itu kemudian diintervensi oleh Allah melalui 3 nama ini di sini, Tamar, Rahab, dan Rut, yang memberikan kepada mereka satu kebenaran, satu iman, dan juga hesed yang lebih daripada mereka, sehingga di sana mereka bisa melihat dengan nyata Tuhan memilih yang lemah untuk mempermalukan yang kuat. Supaya apa? Supaya hanya nama Tuhan yang dipermuliakan melalui kejadian ini. Jadi di sini bukan Abraham yang lagi membangun kerajaan Tuhan, bukan Daud yang lagi membangun kerajaan Tuhan, tetapi Allah yang sedang membangun kerajaannya. Yaitu di fase pertama. Di fase kedua kita akan melihat bahwa di dalam fase dekonstruksi, salahnya adalah bukan karena Tuhan yang tidak setia, tetapi karena memang raja-raja yang kita temukan di dalam era tersebut merupakan raja yang kebanyakan adalah berdosa kepada Tuhan. Ya, hanya 8 dari 20 raja Yehuda yang kita lihat di dalam 1 raja-raja, 2 raja-raja maupun Tawarik yang setia kepada Tuhan. Ya, sisanya tidak setia kepada Tuhan. Dan juga di sini direpresentasikan di dalam apa yang Daud lakukan di dalam dia berselingkuh dengan Batsheba dan juga membunuh Uria. Ya, jadi di sini
fase dekonstruksi, dan itu adalah kenapa? Karena manusia, karena Israel, karena Yehuda tidak setia dan karena mereka berontak kepada Allah. Nah, setelah itu kita melihat di dalam fase ketiga, yaitu fase ekspektasi. Bagaimana Israel, bagaimana Yehuda menanti-nantikan kehadiran Sang Mesias yang akan merestorasi segala sesuatu yang sudah rusak ini untuk kembali. Tapi kembali kemana? Kembali ke kejayaan Daud? Tidak cukup. Nah, disinilah akhirnya diberikan kepada kita bahwa Maria, yaitu sang dara ini, akan mengandung anak. Dan anak ini dari Roh Kudus, dan ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah sang juru selamat bagi umat Israel. Dan dia akan menghadirkan kesempurnaan tersebut. Maka di dalam fase ketiga ini diakhiri oleh satu nama perempuan lagi, Maria, dan dia yang akan menghasilkan Yesus Kristus. Dan ini adalah klimaks daripada cerita, daripada fase 1, fase kedua, dan fase ketiga. Bagaimana Tuhan sudah mengkonstruksi Israel oleh kesetiaannya, bagaimana Israel dan Yehuda sudah berontak kepada Tuhan dan kemudian kerajaan ini dikonstruksi, dan bagaimana kemudian ada satu ekspektasi terhadap Mesias untuk mengembalikan, merestorasikan semua ini, dan semua ini akan terjadi melalui satu orang ini, yaitu Yesus Kristus yang dilahirkan, dan dia dinamai Yesus karena dia adalah sang juru selamat, dan bukan hanya itu, dia adalah Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Nah, itu adalah pesan Natal di hari yang kedua. Kita merayakan Sang Immanuel. Dia adalah Allah beserta kita. Dan dia adalah Allah yang beserta manusia di dalam fase-fase sejarah yang kita sudah lihat di atas. Yang kalau kita jalankan sesuai dengan cerita manusia, pasti gagal total, ya. Tapi karena dijalankan melalui cerita Injil dan kita lihat dari cerita perspektif yang berbeda, maka kita melihat providensia Allah dan kesempurnaan yang akan Dia hadirkan melaluinya. Dan dengan demikian, ini adalah renungan hari yang kedua. Sekali lagi selamat Natal dan Tuhan berkati.